Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara. The power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek. Bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu. Sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala. Tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Joshua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah. Dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis. Atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku 1 kali. Semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13 saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba. Ebed. Dia adalah syarat atau asisten kepada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman, ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis. Bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Diberitahukan kepada Anda bahwa ibadah online Minggu tanggal 7 Juni 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus.
teknis pelaksanaan perjamuan kudus dilakukan dengan cara jemaat menyiapkan secara mandiri roti dan anggur atau minuman berwarna merah sebagai lambang darah Yesus di rumah masing-masing, yang akan dipimpin oleh gembala jemaat via YouTube. Demikian pemberitahuan dari kami. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menyapa saudara-saudara sekalian dari mimbar ini. Hari ini bertepatan dengan hari perayaan Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Saya ingin kita belajar tentang satu tema, Roh Kudus, api, dan air. Ketika kita berbicara tentang roh, maka ada banyak gagasan, pemaknaan, atau juga pengertian yang sangat beragam. Mengapa demikian? Karena memang roh tidak mudah untuk didefinisikan atau dideskripsikan. Kita tidak melihat, kita tidak bisa meraba sesuatu yang bersifat roh, sehingga tidak mudah untuk menggambarkannya. Oleh karena itu, Alkitab sering sekali memakai analogi, satu pembanding untuk menolong kita lebih mudah memahami dan mengerti. Maka di sepanjang Alkitab, dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, ada berbagai analogi yang dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus. Di antaranya ada gambaran tentang minyak atau minyak urapan, air atau aliran air, angin pada ayat yang berbeda, meterai, api atau merpati, dan beberapa gambaran yang lain. Dan cukup menarik untuk kita perhatikan di antara beberapa analogi ini, dua di antaranya yang akan menjadi fokus kita, yang kelihatannya bertentangan, api dan air. Kenapa? Karena kedua sifat ini bisa saja saling meniadakan. Api bisa dipadamkan oleh air, sebaliknya air jika terkena api, maka dia akan berubah wujud menjadi uap dan lenyap. Nah, jika demikian, apakah ada sifat-sifat dari Roh Kudus yang bertentangan? Untuk menemukan jawabannya, mari kita akan memperhatikan apa kata Alkitab. Yang pertama, kita akan melihat Roh Kudus sebagai api. Saya mulai pembacaan kita dengan Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ayat ini adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Mari perhatikan demikian firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kemudian kita melihat satu perikop lagi yang terjadi pada hari Pentakosta, tepatnya pencurahan Roh Kudus, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dua perikop ini menolong kita untuk melihat Roh Kudus yang digambarkan seperti api. Apa sebenarnya penekanan ketika gambaran tentang api dipakai untuk menunjukkan karya Roh Kudus? Yang pertama, api memiliki kekuatan besar.
Sampai sekarang di bahasa Indonesia kita masih memakai istilah kereta api. Alat transportasi yang begitu panjang, lalu kemudian terbuat dari bahan benda besi yang sangat berat, lalu juga sanggup mengangkut sekian banyak orang, barang yang bertonton. Nah, apa yang sebenarnya membuat ini bisa bekerja sedemikian rupa? Karena ada api. Meskipun bahkan teknologinya sudah menjadi lebih maju, tetapi gagasan atau prinsip sederhananya tetap sama. Bahkan kendaraan seperti pesawat terbang yang lebih rumit pun tidak melupakan prinsip yang sama. Kendaraan, berbagai macam mesin, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini, berarti kekuatan api Roh Kudus itulah yang sedang ditunjukkan. Dan ini sesuatu yang juga pada dasarnya memang kita perlukan untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Kristus kepada kita, yaitu karena itu pergilah jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Amanat agung yang memberikan kepada kita sebuah perintah untuk menjadi saksi Kristus. Nah, di sini saudara-saudara, kita akan segera mengukur diri kita dengan perasaan ketidakmampuan, dengan perasaan ketidakberdayaan. Aku ini siapa untuk bisa melakukan tugas yang maha berat, mission impossible ini. Tetapi kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 disebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apabila itu terjadi, maka dilanjutkan lagi, dan kamu akan menjadi saksiku bahkan sampai ke ujung bumi. Api inilah yang akan mengubahkan dan menggerakkan sifat manusiawi kita yang memang kecenderungannya ingin aman, nyaman, berkecukupan, berkelimpahan, tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menggerakkan, yang akan mengubahkan, yang akan memberi kekuatan bagi kita. Demikian juga saudara-saudara, api itu sifatnya mengubahkan. Apapun yang bersentuhan dengan api itu akan mengalami perubahan yang nyata dan permanen. Kertas kena api, terbakar, berubah wujud, warna, dan kemudian tidak lagi kembali seperti semula. Begitu juga banyak benda-benda yang lain. Maka kita bisa lihat, api memiliki sifat mengubahkan. Biji dan lempengan besi yang keras, kaku, kasar, itu hanya dapat kemudian dilebur, diubahkan ketika api membakarnya. Kita bisa lihat contoh-contoh dari para rasul sendiri. Petrus yang tadinya penakut, bahkan sampai menyangkali Yesus pada hari ketika dia sedang menjalani pengadilan, kini menjadi seorang pembicara yang berani bersaksi bahkan di depan orang-orang yang beberapa hari sebelumnya menyalibkan Yesus. Kisah itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Begitu juga sebenarnya dengan setiap murid, meski tidak semua mereka dicatat secara lengkap riwayat pelayanan mereka. Bahkan kita juga mengingat tentunya seorang Rasul Paulus yang sebelumnya adalah penganiaya gereja, diubahkan oleh Roh Kudus dan kelak menjadi seorang perintis gereja-gereja, bahkan melampaui lingkungan cakupan yang dilakukan oleh para rasul lainnya. Dialah yang kemudian merintis dan membuka gereja-gereja hingga ke Eropa. Api itu mengubahkan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa api memiliki sebuah sifat yang lain, yaitu memurnikan. Benda yang terkena api itu akan mengalami proses kimia berupa terurainya unsur-unsur pembentuknya. Dan apabila sudah terurai sedemikian, maka setiap unsur itu bisa digunakan sesuai dengan kekhususan atau kemanfaatannya. Maka sebenarnya gagasan itu juga ada di dalam karya Roh Kudus yang memurnikan. Dalam wujud yang berbeda di Perjanjian Lama, korban persembahan harus dibakar lebih dahulu agar berkenan kepada
Allah, imamat memberikan aturan yang cukup detail tentang hal itu. Penahbisan bait Allah juga disertai dengan turunnya api dari Tuhan. Karena sebelumnya itu hanya bangunan biasa yang tidak berbeda jauh baik bahannya, pekerjanya, dan sebagainya. Tetapi setelah terkena api yang dari Tuhan, sekarang dia dikhususkan untuk tempat di mana umat Tuhan mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Perjanjian Baru memakai analogi ini bahwa saudara dan saya sekarang adalah bait Roh Kudus, dan kita juga membutuhkan karya Roh Kudus yang sama, membakar, menyentuh, memurnikan kita, agar kemudian kita menjadi bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu sendiri akan hadir dan bekerja. Ketika kita melihat sebuah gambaran seperti biji logam, ketika dia baru saja ditambang, dia masih tercampur dengan banyak benda-benda atau unsur lain. Untuk memisahkannya agar mendapatkan logam yang murni, maka dia harus dipanaskan dengan api. Kalau itu emas, emasnya berkumpul, atau perak, atau biji yang manapun. Demikian juga sebenarnya dengan setiap kehidupan yang bersentuhan dengan Roh Kudus. Motivasi yang tidak murni tidak akan bertahan di dalam api Roh Kudus. Kita bisa mengingat peristiwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, seorang Simon, tukang sihir, yang setelah bertobat dan kemudian menyaksikan bagaimana pelayanan para rasul yang penuh kuasa itu, dan kemudian dia ingin menarik perhatian orang, memiliki kuasa yang sedemikian, berani membayar dengan sejumlah uang. Tapi kita lihat Roh Kudus menyingkapkan dengan api yang memurnikan. Itu disingkapkan, lalu kemudian Simon dipertobatkan oleh karena hal tersebut. Jadi kita melihat bahwa penggambaran Roh Kudus sebagai api itu menunjukkan adanya kekuatan yang besar, kemudian kemampuan mengubahkan sekaligus memurnikan. Anda bisa melihat ini pun adalah kebutuhan saudara-saudara dan saya. Sekarang mari kita telaah apa kata Alkitab tentang Roh Kudus yang digambarkan sebagai air. Yesus sendiri yang memakai gambaran ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Mari cermati ayat tersebut. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dalam ayat ini, Yesus memakai gambaran Roh Kudus atau karyanya seperti air. Sebagaimana sifat air yang secara alami, maka sebenarnya analogi itu yang juga dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan inilah yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Apa makna dari Roh Kudus sebagai air? Yang pertama, seperti air sifatnya menghidupkan. Manusia dan semua makhluk hidup lainnya tentu tidak dapat bertahan tanpa air. Bahkan kita juga tahu dari ilmu pengetahuan, lebih dari separuh dari tubuh kita ini terdiri dari air. Dengan kata lain, di mana tidak ada air, tidak mungkin ada kehidupan. Lihatlah bagaimana manusia telah mencoba mengeksplorasi tempat-tempat di luar angkasa,
ternyata ketika tidak ada air, maka mereka tidak melihat ada kemungkinan untuk bisa melanjutkan kehidupan manusia di sana. Kita juga lihat bagaimana padang gurun, kenapa tidak ada orang yang mau tinggal atau bekerja di sana, sebab memang tidak ada air. Nah, kalau kita melihat berarti mereka yang tidak mengalami karya Roh Kudus, mereka sebenarnya tidak memiliki kehidupan yang sejati. Mereka ini sebenarnya mungkin hidup seperti zombie. Kelihatannya hidup bergerak, tetapi sebenarnya tidak memiliki kehidupan yang sejati. Kalau saudara merasa hidupmu hari-hari ini seperti sudah tidak lagi ada gairahnya, gregetnya, maka yang engkau paling butuhkan saat ini adalah Roh Kudus yang akan memberi kehidupan baru, kehidupan yang bergairah, hidup yang lebih daripada hidup itu sendiri. Itu adalah karya Roh Kudus yang menghidupkan. Kemudian kita juga tahu seperti air yang menyegarkan, begitulah juga karya Roh Kudus. Karena tubuh kita memiliki kebutuhan yang sangat vital akan air, setiap kali tubuh kita mulai kekurangan air itu, maka akan ada pertanda alami yang kita sebut istilahnya dengan haus. Itu adalah sebuah dorongan untuk segera mencari dan memenuhi kebutuhan akan air itu. Begitu juga ketika Anda setelah lelah seharian bekerja, lalu kemudian saudara-saudara pulang ke rumah, masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan lagi, diurusi. Tetapi begitu kita kena air, mandi, guyur, kembali menjadi segar. Ketika kita juga sedang dalam perasaan gerah, tegang, kena air kembali menjadi segar. Sebenarnya itu juga adalah natur dari karya Roh Kudus. Untuk mereka yang pernah Yesus gambarkan, engkau yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepadaku. Dan Roh Kudus sendiri yang akan menyegarkan kembali kehidupan saudara-saudara sekalian. Air itu menyegarkan, bahkan lebih lagi Roh Kudus pun akan menyegarkan kehidupanmu yang terasa sudah gerah dan tidak ada gairah. Sekaligus salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan dengan begitu luar biasa oleh air adalah membersihkan. Apapun yang kotor, mulai dari tubuh kita, peralatan, rumah, kendaraan, dan sebagainya, itu akan kembali menjadi bersih saat bersentuhan dengan air. Dengan demikian juga, hidup setiap anak-anak Tuhan saat mengalami jamahan dan lawatan Roh Kudus, itu kembali menjadi bersih. Bukan kebetulan kata sifat yang dikenakan pada nama pribadi ketiga dari Ketritunggalan adalah kata kudus, yang sangat dekat artinya dengan bersih, suci, dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ketika kita merasa ternoda, kotor itu oleh karena pikiran, perkataan, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya, dan kemudian kita mulai merasa tidak layak untuk bisa berkenan kepada Tuhan, justru jangan menjauh, jangan menghindar, datang. Karena dengan demikian engkau akan dibasuh, bahkan kemudian diguyur, bahkan nanti kemudian perjanjian baru memakai kata dibaptis dengan Roh Kudus yang artinya diselamkan, ditenggelamkan. Seluruh kehidupan kita penuh di dalam karya Roh Kudus itu. Itu akan membersihkan kita, itu akan menyegarkan jiwa kita, tubuh kita, roh kita, dan itu yang akan memberi kepada kita kehidupan yang baru. Dengan demikian, ternyata kebutuhan kita akan Roh Kudus itu begitu besarnya setiap hari, setiap waktu, sama seperti tubuh kita tidak mungkin bertahan tanpa air. Demikian juga kehidupan rohani kita. Roh kita tidak akan bisa bertahan tanpa Roh Kudus yang berkarya seperti sifat-sifat alami dari air itu sendiri.
Apakah engkau mengalaminya setiap hari? Jika tidak, mintalah. Dia selalu akan memenuhi saudara, mengguyur, membaptis saudara dengan Roh Kudus. Jadi kita melihat bahwa pribadi dan karya Roh Kudus itu digambarkan oleh dua analogi yang menjadi sorotan kita kali ini, yaitu api dan air. Tadi di bagian awal saya menyampaikan sebuah pertanyaan. Bukankah dua sifat ini secara alami itu saling meniadakan, saling bertentangan? Ketika kita tadi telah melihat cermatan dari firman yang telah dipaparkan dalam ayat-ayat dan penjelasan, maka untuk pertanyaan itu jawabannya kalau terkait dengan karya Roh Kudus adalah tidak bertentangan, tidak saling meniadakan. Mengapa? Karena kedua aspek dari karya Roh Kudus ini adalah kebutuhan kita. Kebutuhan yang bisa saja terjadi pada waktu, keadaan yang berbeda, tetapi juga tidak jarang itu terjadi secara bersamaan. Dan kita membutuhkan dua aspek ini. Ketika saudara merasa lemah, tidak bergairah, pertama-tama saudara membutuhkan karya Roh Kudus yang berupa air, yang menyegarkan, yang memberi kehidupan, tetapi kemudian juga sebagai api yang menggerakkan, yang mengubahkan, yang memurnikan, lalu kemudian yang memberi kuasa untuk engkau, lalu kemudian bergerak menuju kepada tujuan yang Tuhan maksudkan pada suatu waktu untuk suatu tujuan sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Dalam berbagai keadaan, dua sisi ini justru akan kita butuhkan. Dan sekaligus itu mengingatkan kita betapa kita membutuhkan karya Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Karena itulah mengapa Alkitab menggambarkan sejak dari pertama kali pencurahan Roh Kudus, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh menunjukkan tidak ada ruang untuk apapun yang lain yang memenuhi hati, pikiran, ambisi, obsesi, seluruh keberadaan, keinginan, kepentingan diri sendiri. Tetapi yang ada adalah Roh Kudus bekerja berkarya di semua aspek kehidupan itu, kemudian menggerakkannya, mengubahkannya, memenuhinya, memberi kehidupan makna yang baru, lalu kemudian menyegarkannya dan menggerakkannya untuk tujuan kerajaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, inilah sebenarnya yang Roh Kudus kerjakan di dalam gerejanya sejak dari pertama kali pencurahan Roh Kudus atas semua orang percaya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, di mana kita bisa melihat semua orang tanpa terkecuali, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak, demikian juga dengan berbagai lapisan ekonomi tuan dan hamba, dan kemudian lapisan sosial dan sebagainya. Kita melihat bahwa apapun yang menjadi kebutuhan kita, sesungguhnya di atas semuanya itu kita membutuhkan karya, kepenuhan dari Roh Kudus. Karena itulah yang memberi Anda kehidupan, kesegaran, kekuatan, kegairahan, perubahan, lalu kemudian gerakan dan kekuatan untuk kemudian mencapai tujuan yang Tuhan maksudkan. Kalau saudara mengingat, dalam satu tahapan pernah umat Israel bersungut-sungut kepada Musa, bahkan menyalahkan Tuhan, karena setelah sekian puluh tahun berjalan di padang gurun, mereka hanya makan manna yang kalau 1-2 hari tidak masalah, tapi puluhan tahun itu saja, membuat mereka merasa jenuh dan bosan. Sepertinya kondisi sekarang ini, di mana banyak orang merasa seperti di karantina, di rumah sendiri, work from home dan sebagainya, dan membuat perasaan jenuh, bahkan ingin memberontak dengan aturan-aturan yang ada. Tapi saudara-saudara, sebenarnya engkau butuhkan pertama-tama bukan refreshing jalan-jalan, bukan kembali bekerja, termasuk juga bukan harus beribadah di dalam gereja secara fisik seperti semula untuk kondisi yang sekarang ini. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel ketika mereka mulai jenuh, bosan, muak dengan makanan yang sehari-hari mereka makan?
Ketika kita membaca di Bilangan pasal yang ke-11, yang Tuhan lakukan adalah memenuhi mereka dengan Roh Tuhan. Kenapa justru ini yang diberi? Bukan pertama-tama makanan. Sebab ketika Roh Tuhan dipenuhkan atas mereka, itulah yang menjadi kekuatan membuat mereka mampu menang, melawan segala ambisi, termasuk juga nafsu, keinginan, dan rupanya ada kepuasan yang begitu besar mereka dapatkan pada waktu mereka dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Sehingga digambarkan dalam perikop itu, mereka, para tua-tua Israel yang tadinya adalah provokator yang menggerakkan orang untuk demo, untuk menyalahkan Musa, bahkan juga protes kepada Tuhan, kemudian berubah, dipenuhi Roh Tuhan, menjadi seperti nabi yang menyampaikan nubuat, pesan dari Tuhan, meneduhkan, menenangkan, mengajar dan mendewasakan. Barulah setelah kebutuhan yang paling utama ini dipenuhi, Tuhan ternyata tidak terlalu sulit untuk memberi kepada mereka makan daging ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Saudara-saudara, apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini? Saya berkata, di atas itu, kebutuhan yang terbesar dalam hidup saudara adalah dipenuhi dengan Roh Tuhan. Karena itu yang akan sanggup membuat engkau berkemenangan dalam mengatasi rasa kejenuhan, kebosanan, kelemahan, atau kehilangan kegairahan, dan sebagainya. Akan diberi kehidupan, kegairahan, kekuatan yang baru, diubahkan, lalu digerakkan, diberi kuasa untuk menjadi saksi. Berbeda dari orang-orang yang mengalami kondisi yang sama, tetapi bagi saudara ada suatu semangat baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan demikian engkau bisa menjadi saksi kepada mereka, bahkan melampaui dari yang saudara bayangkan. Roh Kudus sanggup membuat engkau menjadi saksi bagi segala bangsa. Itulah yang Tuhan mau kerjakan. Nah, pertanyaan terakhir tentunya adalah, lalu bagaimana saya bisa mengalami ini? Kita bisa lihat sekali lagi apa yang Yesus telah katakan di dalam Yohanes 7 ayat 37 dan ayat berikutnya. Yaitu pertama-tama dikatakan oleh Yesus, barang siapa haus, dibutuhkan sebuah sikap haus lebih dahulu. Untuk seorang yang merasa kenyang, yang merasa sudah penuh, maka makanan seenak apapun menjadi tidak nikmat. Tapi bandingkan seseorang yang merasa lapar dan haus, maka makanan sederhana justru akan menjadi begitu mereka rindukan dan kemudian mereka dikenyangkan. Untuk orang yang haus tidak perlu mesti Sprite atau Coca-Cola, air putih biasa saja pun sudah merupakan sebuah kelegaan bagi mereka. Apalagi Roh Kudus bukan hanya bekerja sekedar ala kadarnya, biasa-biasa saja. Dia sanggup mengalirkan aliran-aliran air kehidupan, pertama-tama di dalam hidup saudara, lalu kemudian melalui saudara kepada orang-orang di sekelilingnya. Maka inilah yang sebenarnya justru menjadi kebutuhan terbesar kita. Apakah dalam kondisi seperti sekarang ini engkau mencari, engkau meminta agar Tuhan memenuhkan saudara dengan Roh-Nya? Karena itulah sebenarnya kekuatan dan kegairahan yang tersedia berkelimpahan. Tinggal kita memiliki rasa haus, lalu di ayat yang sama disebutkan, lalu mereka yang haus itu datang. Bukan cuma datang, ada yang malah menjauh dalam kondisi seperti sedemikian, mencari pemenuhannya pada hal-hal yang lain, yang hal-hal duniawi. Tapi ternyata kita sudah melihat tadi, itu hanya pemenuhan dan kepuasan semu. Sebab sesudah itu mereka haus dan lapar lagi. Tidak demikian dengan Tuhan yang mengatakan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mereka yang haus datang dan minum serta percaya. Yesus sendiri yang menjanjikan di dalam Lukas 11 ayat 13, barang siapa yang meminta kepada Bapa, maka ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Bahkan digambarkan, dibandingkan dengan seperti bapa dunia. Bapa manakah yang apabila anaknya meminta roti diberi batu, atau meminta ikan lalu diberikan ular? Kalau bapa dunia saja memberi yang baik kepada anak-anaknya, terlebih Bapamu di surga.
Karena itu minta, saudara-saudara, dengan percaya. Kalaupun sekarang kita tidak berkumpul bersama di rumah, kalaupun saya tidak bisa bertemu dengan saudara atau menumpangkan tangan secara fisik, tapi ingatlah saudara-saudara bahwa Roh Kudus itu adalah roh adanya. Tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas seperti kita manusia dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Karena itulah mari kita minta Roh Kudus sekali lagi melawat kita. Itu sesuatu yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi masih akan terus berlanjut kepada siapapun yang merasa haus, lalu datang kemudian minum dengan percaya. Izinkan api Roh Kudus membakar saudara-saudara. Lalu izinkan juga air yang dari Roh Kudus memberi kehidupan, menyegarkan, dan membersihkan saudara-saudara. Jangan sampai api itu padam, jangan sampai air dari Roh Kudus berhenti mengalir. Ini adalah kebutuhan terbesar kita bahkan saat ini. Mari kita minta Tuhan kalau begitu untuk memenuhi kita sekali lagi. Datang dengan haus dan lapar, dan kemudian minum dengan sepuasnya. Mari kita datang dengan doa dan percaya kepada Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Yesus yang adalah Sang Pembaptis dengan roh itu, yang menjanjikan barang siapa yang haus biarlah ia datang dan minum serta percaya. Sikap sedemikianlah yang kami bawa kepadamu saat ini, umatmu yang merasa hidupnya hari-hari ini telah kehilangan kegairahan, kekuatan, kelelahan, dan kemudian tidak lagi memiliki suatu kemampuan untuk bertahan lebih lama. Sekarang Roh Kudus lawat umatmu secara pribadi, berkeluarga, dan seberapa yang mendengar pesanmu ini. Kapanpun mereka mendengar firman ini, mereka kembali disegarkan oleh apa yang Yesus sendiri telah janjikan. Barang siapa haus, hendaklah ia datang dan minum serta percaya, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah yang kami minta, itulah yang kami nantikan, itulah yang kami harapkan, itulah yang kami percaya akan terjadi saat ini juga. Berkenan untuk mengadakan sebuah lawatan, penuhkan umatmu, curahkan, penuhkan lagi hidup mereka dengan sebuah kegairahan yang baru. Bahkan ketika keadaan di sekeliling kami mungkin masih tetap sama, bahkan lebih buruk, dari dalam diri kami ada sebuah kehidupan baru, aliran air yang dari Tuhan, memberi sebuah penyegaran, kehidupan, kekuatan, lalu kemudian perubahan, dan kemudian satu kegairahan yang menggerakkan kami kepada sebuah tujuan. Bukan lagi tujuan diri kami yang hanya berfokus kepada kekinian, tetapi kepentingan kerajaan Allah yang di dalamnya sekaligus tercakup apa yang juga kami butuhkan dalam kehidupan ini. Maka kami minta di atas semua yang kami sedang butuhkan dan perlukan, yaitu penuhi kami dengan roh-Mu. Itu adalah kebutuhan terutama kami, sebab hanya di dalam roh itulah kami akan hidup dalam sebuah kegairahan, kekuatan, dan kemudian kemampuan untuk bertekun bertahan, lalu kemudian mengalami kemajuan serta pencapaian tujuan seperti yang Tuhan maksudkan. Jangan biarkan api Roh Kudus dalam diri kami mulai padam. Jangan biarkan aliran dari Roh Kudus yang tadinya menghidupkan dan menyegarkan serta menyucikan itu lalu terhenti. Terus alirkan. Bahkan ketika hamba-Mu tidak secara spesifik, secara fisik bertemu dengan umat-Mu, tetapi roh-Mu sanggup melawat, menjamah, memenuhkan. Bahkan dalam kehidupan keseharian ketika mereka bekerja, berkarya, atau apapun yang mereka lakukan. Sepanjang hati mereka haus dan lapar, terbuka kepada Tuhan. Saat sedemikian pun Tuhan sanggup untuk melakukan karya-karya-Mu yang indah dan luar biasa di dalam hidup mereka. Berkatilah umat-Mu yang sejak saat ini dan seterusnya, setiap hari, setiap waktu, datang dengan haus, lapar, lalu kemudian minum dan percaya. Di dalam nama Yesus, Sang Pembaptis Roh Kudus yang memberi janji dan pasti menggenapi itu, kami minta ini. Haleluya. Amin.
Apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, lakukan itu dengan percaya. Sebab apa yang Yesus janjikan pasti akan dipenuhkan di dalam hidup saudara. Sebab Anda bukan kekecualian, Anda pasti mengalaminya. Diberkatilah saudara dan akan menjadi berkat dalam skop yang lebih luas dalam kondisi apapun. Shalom, Tuhan memberkati. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Di sini mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena